Halo Sobat Alkindi, balik lagi di channel Alkindi's Effect. Makanan ringan dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit. Banyak orang beranggapan bahwa kebiasaan mengonsumsi berbagai jenis makanan ringan seperti kue basah, kue tart, brownies, donat, roti, martabak, batagor, kentang goreng, sop buah, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang wajar dan bukanlah hal yang buruk bagi kesehatan. Namun, tahukah Anda bahwa makanan ringan tersebut mengandung kalori yang tinggi dan berkontribusi pada timbulnya berbagai penyakit? Sebagai contoh, sepotong kue tart yang terlihat mungil mengandung 333 kcal yang setara dengan 2,5 porsi nasi. Begitupun dengan kue kering seperti nastar, di mana satu buahnya mengandung 75 kcal, yang artinya apabila Anda mengonsumsi 2 buah nastar setara dengan mengonsumsi 1 piring nasi. Tidak hanya itu, minuman yang Anda anggap sehat seperti sop buah ternyata memiliki 247 kcal, yang setara dengan 1,5 porsi nasi. Makanan-makanan tersebut umumnya dikonsumsi saat senggang sebagai cemilan dan momen berkumpul bersama keluarga. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa satu porsi makanan yang mereka konsumsi sebenarnya mengandung banyak kalori. Apa yang terjadi bila Anda terlalu banyak mengonsumsi makanan tinggi kalori setiap hari? Kegemukan atau obesitas. Obesitas dapat terjadi akibat konsumsi makanan tinggi kalori yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Akibatnya, energi yang dihasilkan menjadi tidak terpakai dan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Lemak inilah yang akan terus bertumpuk dan terjadilah obesitas. Berapa nilai HbA1c Anda? Dengan program Mellitus Care, nilai HbA1c sebesar 13,4% turun menjadi 5,7% dalam waktu 3 bulan saja. Pasien diabetes mellitus terkontrol secara klinis. Diabetes mellitus tipe 2. Mengonsumsi makanan dengan kalori tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu suatu kondisi di mana insulin tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, gula tidak dapat masuk ke dalam sel dan terjadilah diabetes mellitus tipe 2. Selain itu, mengonsumsi kalori berlebih juga menyebabkan terjadinya stres oksidatif sehingga tubuh mengandung banyak radikal bebas yang dapat merusak sel dan menyebabkan inflamasi, penyakit jantung, dan stroke. Mengonsumsi terlalu banyak makanan berkalori dan berlemak juga bisa meningkatkan kolesterol. Tingginya kadar LDL dan trigliserida bisa menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah yang berpotensi memicu serangan jantung atau stroke. Salah satu kasus pasien yang memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan karbohidrat sederhana. Akibatnya terjadi resistensi insulin yang menyebabkan kadar gula darah pasien menjadi tinggi. Lihat kondisi gula darah selama 3 bulan terakhir di bawah ini. Didapati peningkatan HbA1c mencapai 9,4%, di mana nilai normalnya adalah kurang dari 5,7%. Hal ini menandakan bahwa kadar gula darah pasien tidak terkontrol selama 3 bulan terakhir dan berada di angka lebih dari 200 mg/dl. Tidak hanya itu, pasien juga mengalami keluhan nyeri dada yang menjalar ke tangan kiri dan sering keluar keringat dingin. Lalu, bagaimana kondisi jantungnya? Lihatlah hasil kelistrikan jantung atau EKG pasien berikut. Didapati inverted gelombang T atau defleksi negatif pada lead V3, V4, V5, dan V6. Hasil tersebut menunjukkan adanya kekurangan oksigen atau hipoksia di daerah aterolateral jantung yang diakibatkan oleh penyumbatan pada arteri koroner. Sekian informasi dari kami, dan bye-bye.